Om Swastiastu, saya Dwi Baskara, mewakili tim media Insight Hindu, mengucapkan terima kasih kepada followers Insight Hindu dan mengucapkan selamat datang di podcast perdana Insight Hindu Epilogues. Studio kami terletak di Jalan Terusan Bung Hatta nomor 5, yaitu tepatnya di Sekretariat Bersama PHDI NTB, di sebelah Pemadam Kebakaran Karangjangkong. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Duta Genre Inovator 2020. Kemudian beliau juga sekaligus sebagai Duta Anti Narkotika Media Sosial Provinsi NTB. Selain itu, beliau juga selaku broadcaster di salah satu radio swasta di Kota Mataram. Kemudian jadi MC juga di beberapa acara pemerintahan dan swasta. Mari kita sambut Niketut Aurora Sucitrayanti. Sudah hadir di podcast kita bersama kita sekarang ini. Gimana kabarnya Mbak Rora, mungkin kita panggil ya biar Rora aja ya, biar nyaman ya. Iya, jadi kabarnya hari ini baik sekali. Gimana kabarnya juga? Iya, saya sih baik-baik aja ya. Oh ya, selalu baik selalu ya. Semangat, kita nih harus semangat ya. Nah. Karena generasi muda harus semangat ya. Betul. Oke, langsung mungkin ya Mbak Rora ya. Jadi kan sekarang sudah menjabat sebagai Duta Genre Inovator. Betul. 2020 berarti ya. Nah, kalau mungkin bisa di-sharing kepada generasi muda kita nih, apa sih Duta Genre Inovator? Duta Genre Inovator begitu. ya. Kayaknya sekarang anak-anak muda juga jarang yang tahu ya apa itu Nah, Duta itu Genre dia. ya. Apa sih genre? Pasti taunya mungkin cuma Putri Indonesia doang gitu ya, Putri Indonesia NTB gitu kan. Kalau Duta Genre kayaknya belum pada yang tahu gitu. Jadi Duta Genre ini adalah Duta Generasi Berencana. Jadi kita sebagai role model untuk nantinya mengajak anak-anak muda, anak-anak generasi remaja ini untuk merencanakan masa depannya ke depan itu seperti apa. Karena banyak sekarang generasi-generasi sekarang, apalagi anak-anak remaja ini yang bisa dibilang sekarang menikah dini ya. Karena masa pandemi juga ya, banyak yang kayaknya menikah dini, bahkan seks bebas sampai narkoba. Itu sih, itu dia Duta Genre, itu generasi berencana. Generasi berencana ya. Nah, penting untuk dibahas kan tadi Mbak Rora menyampaikan bahwa banyak yang seks bebas, kita punya generasi malah di era pandemi ini pingin nikah aja ya. Nah, sesungguhnya bagaimana sih harusnya anak muda ini? Apakah di usia yang muda ini umur berapa yang layaknya menikah begitu? Oke. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan anak muda ini supaya potensi kreatif mereka itu terwadahi gitu loh. Ada wadah yang harus mereka keluarkan potensi-potensi mereka itu di mana harusnya begitu. Oke, jadi kalau untuk menikah 21 itu untuk wanita, 25 itu untuk laki-laki. Kenapa sih harus 21? Kenapa sih harus 25? Jadi kita harus matang dulu, matang ekonomi kita. Ini betul sekali. Jadi betul. bagaimana kita mau membangun rumah tangga kan? Kalau duit aja nggak ada, itu dia. Jangan sampai menikah dini, terus bercerai cuman gara-gara wah ini nggak ada duit. Terus belum lagi emosional ya, belum bisa menyelesaikan masalah. Jadi sampai akhirnya emosinya di rumah tuh kayaknya pengen bawaannya marah terus ya, bukan malah menyelesaikan masalah. Jadi kita di sini sebagai Duta Generasi Berencana juga memberitahu nih kepada remaja yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, ada yang namanya transisi remaja. Ada 5 transisi remaja di mana anak-anak remaja ini harus melanjutkan pendidikannya entah S1 atau mungkin S2, S3 ya, itu lebih bagus ya. Jadi nanti setelah menempuh pendidikan baru tuh mencari pekerjaan, barulah berkeluarga. Kalau sudah punya kerja baru berkeluarga kan ya, baru yang namanya kita udah mempunyai keluarga, sekarang waktunya kita bergabung bersama dengan masyarakat gitu. Bergabung dengan masyarakat baru menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Jadi apalagi sekarang kita di pandemi ya Kak Babas ya, Iya, jadi betul sekali, harus pandemi. yang namanya benar-benar pola hidup sehat itu seperti apa gitu. Oke, betul. Ini jadi poin penting bagi anak muda kita ya. Jadi menikah itu harus ada pertimbangannya Betul. ya. Pertimbangan ekonomi, kemudian kematangan fisik atau kematangan emosional, barulah kita bisa menikah kemudian berguna di masyarakat. Bukan Betul. jadi sampah masyarakat jadi Iya. nanti begitu kan ya. Betul nih Mbak Rora
Jadi harus produktif lah anak-anak remaja. Terus juga sekarang banyak ya mungkin organisasi-organisasi yang bisa diikuti nih sama para remaja yang ada di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Insight Hindu ya. Luar biasa banget nih Insight Hindu. Baru ini tahun 2019 ya. 2020 September ya. 2020. Iya, dan kita. sekarang sudah punya podcast juga, Yes, luar biasa sekali. Itu banyak sih sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan sama anak-anak remaja, anak-anak muda yang apalagi kalau pandemi mungkin pikirannya cuma tidur aja ya Kak Babas ya. Padahal banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan. Salah satunya dari Duta Genre juga kita punya banyak program-program. Jadi bisa diwadahi dari teman-teman yang remaja yang mungkin punya masalah, bahkan kita punya konseling sendiri Kak Babas. Konselingnya ada di BKKBN Provinsi NTB gitu. Oke, ya. Jadi genre ya, genre ini yang penting bagi anak muda. Nah, mungkin ada mungkin yang ingin disampaikan, mungkin ada teman-teman kita atau generasi muda kita yang memang punya keinginan untuk menjadi duta genre. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk menjadi duta genre begini? Mbak Yang Rora? perlu disiapkan menjadi duta genre itu mungkin banyak yang takut-takutan ya. Aduh, udah nggak tahu sama sekali apa itu duta genre, terus pengen masuk, boleh banget sih ya. Jadi duta genre ini jadi buat teman-teman yang penting bisa merencanakan kehidupannya ke depan itu seperti apa. Dan bisa mencari tahu, kalau sekarang mudah ya, di Google aja juga udah ada. Mungkin dari teman-teman bisa cari genre. Jadi di sana teman-teman harus tahu tuh apa 5 transisi. Terus ada namanya triad genre. Triad genre yang tadi Aurora sudah sebutkan ya, tidak menikah dini, tidak melakukan seks bebas, dan tidak yang namanya mendekati nafsa. Itu dia. Jadi triad genre, 5 transisi remaja, terus ada 8 fungsi keluarga juga. Jadi biar tetap harmonis keluarganya, yang pertama nih ya, yang paling penting itu adalah fungsi keagamaan. Fungsi Iya. keagamaan. Iya, itu yang ya. pertama, ada fungsi keagamaan. Mungkin ini yang menjadi motivasi tim Media Insight Hindu juga bergerak nih. Kita karena kemarin ikut kegiatan ICI NTB, jadi dari sanalah muncul bahwa media online berbasis keagamaan itu perlu untuk menjangkau anak-anak muda kita. Kemudian mungkin Mbak Rora tadi bilang mengenai apa 8 namanya? fungsi keluarga. Ya, dan ada unsur keagamaan itu yang penting ya. Iya, sangat penting sekali. Apalagi sekarang kan anak-anak kecil, anak-anak remaja sekarang semuanya udah pegang handphone semua ya. Jadi lebih mudah juga anak-anak bisa mencari tahu apapun itu udah ada di handphone. Jadi luar biasa sih Insight Hindu sekarang sudah punya Oke, podcast. tepuk tangan nih buat Insan Hindu. Oke. Mungkin beralih dari genre, Mbak Rora juga sebagai duta anti narkotika Provinsi NTB. Ini luar biasa sekali, kita punya apa namanya role model istilahnya untuk anak muda kita nih harus jauhi narkoba. Nah, Betul. mengenai narkoba apa namanya Mbak Rora. Nah, untuk menyiasati atau mungkin ada strategi dari BNN NTB, bagaimana sih membuat anak muda ini supaya punya mindset, punya informasi di alam bawah sadarnya bahwa narkoba itu perlu sangat dijauhi begitu, jangan sekali-sekali dicoba begitu. Jadi apa yang harus perlu ditanami nih untuk anak muda Untuk itu sendiri? anak muda ya. Jadi kalau kita bilang gimana sih caranya biar anak muda itu biar nggak pegang narkoba gitu ya. Kalau udah nyoba, kalau dikasih tahu siapapun itu yang sudah menggunakan narkoba tidak akan bisa kalau tidak dari diri sendiri. Tapi sebelum semeton insight yang mungkin belum ya, jangan sampai mencoba narkoba itu, coba deh ya sekarang dicari tahu apa sih bahayanya narkotika itu, seperti apa sih. Pasti kalau misalnya teman-teman semua udah tahu apa itu narkoba dan apa itu bahayanya, udah pasti akan menjauhi narkoba. Dan salah satu banyak sekali bahkan program-program dari BNN yang sekarang luar biasanya adalah sama juga nih punya podcast juga ya. Betul. Jadi Humas BNN luar biasa sekali. Jadi kalau dulu kan banyak anak muda ya males banget lah mau ke BNN kan, males banget, bahkan Takut dia betul ya, takut karena banget takut gitu kan. diambil lah gitu. Iya, padahal di sana sangat terbuka sekali gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman datang ke BNN itu bahkan dikasih tahu, bahkan dikasih lihat bentuk ganja itu seperti apa sih. Jadi di sana teman-teman semeton insight itu bakal lebih tahu lagi gitu loh.
ada apa sih di BNN? Jadi sekarang pun banyak yang namanya sudah dicetuskan desa bersinar, desa bersih narkoba. Salah satunya ada di Lombok Barat di Taman Ayu. Jadi itu salah satu desa yang memang dicetuskan oleh kepala BNN yang kemarin bersama dengan tim itu membentuk desa bersinar, dan bahkan banyak desa-desa lainnya gitu bersih dari narkoba. Oke, jadi desa ini jadi gini ya istilahnya. Jadi apa namanya? Jadi panutan istilahnya untuk desa-desa di sekitarnya begitu Iya ya. betul sekali. Jadi di sana itu banyak gini ya. Kalau dulu kan banyak bisa dibilang yang menggunakan narkoba gitu di sana. Bahkan bisa dibilang sebagai tempat peredaran narkoba di sana Kak gitu kan. Banyak desa-desa tersebut ya, tidak disebutkan lah namanya, tapi sekarang sudah menjadi desa bersinar. Jadi diberikanlah hal-hal yang bermanfaat di sana gitu loh, yang mungkin dulunya menjual, bisa dibilang mengedarkan narkotika, tapi sekarang bahkan menjual barang-barang yang positif. Mungkin bisa yang tadi Kak Baba sempat kita ngobrol-ngobrol tentang keripik, itu bahkan mereka menjual itu gitu loh. Jadi mereka sekarang sudah benar-benar ke hal yang positif gitu. Iya, iya, iya. Jadi yang dulunya eh, menggunakan narkoba, tapi sekarang jadi insan yang atau menjadi daerah yang memang Bersih. menggaungkan anti narkoba ya, memang bagus sekali. Dan saya Betul. sering banget apa namanya melihat ada beberapa orang yang dulunya pecandu keras, tapi akhirnya mereka jadi duta ya begitu ya. Iya betul sekali. Jadi beda ya menyalahgunakan dengan mengedarkan narkoba. Jadi banyak yang menyalahgunakan narkoba itu biasanya dari coba-coba kan ya, dari coba-coba mungkin temannya, kamu mau nggak ngerasain gitu kan. Kalau udah yang namanya nyoba, udah pasti kecanduan kan. Nah itu dia kenapa BNN ini memberikan rehabilitasi untuk anak-anak muda, ya tidak anak muda saja tapi seluruh masyarakat NTB yang melakukan penyalahgunaan. Kalau misalnya rehabilitasi, jangan takut, di BNN tidak akan ditangkap kecuali mengedarkan narkoba. Jadi kalau misalnya cuman menyalahgunakan gitu ya, kemarin coba-coba sampai akhirnya kecanduan, tenang. Jadi kalau rehabilitasi di BNN itu gratis Kak Babas. Jadi tanpa biaya, datang aja ke BNN. Dan ini biasanya yang ditakutkan apalagi anak-anak muda kalau masih sekolah itu kan malu ya, mau lanjut sekolah takutnya nanti ditahu nih sama teman-teman kalau saya pakai narkoba. Tenang aja, privasinya benar-benar dijaga oleh BNNP NTB. Jadi benar-benar kalau misalnya sudah rehab hanya BNN yang tahu gitu, dan keluarga. Jadi untuk keluarga atau mungkin teman-teman semeton yang ditahu melakukan penyalahgunaan narkoba, nggak apa-apa, langsung aja kasih tahu ke BNNP NTB, dan kalau bisa itu bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat, karena biasanya itu support juga. Kadang kalau misalnya datang sendiri itu biasanya agak sedikit goyah nih Kak Babas ya. Kalau udah sendiri, oke niatannya sekarang seperti ini tapi tidak ada yang mendukung Ya sama benar betul. sekali. Betul, perlu support misalnya Iya, gitu ya. jadi dari diri sendiri juga perlu, dari orang lain juga perlu gitu. Oke, mungkin ini yang jadi poin ya. Yang mendapatkan hukuman adalah yang mengedarkan, Betul. bukan yang menyalahgunakan begitu istilahnya ya. Benar. Jadi lebih baik deh jangan kita pakai narkoba lah sama Iya, sekali ya, jangan karena coba-coba lah ya. Sekarang juga banyak orang-orang yang mungkin banyak orang nggak dikenal terus mau kasih makanan atau minuman gratis yang kita nggak tahu loh ya itu itu sering kali apa. terjadi Iya, itu. kita tidak tahu, biasanya itu coba-coba. Ya awalnya memang gratis Kak Babas. Selanjutnya kalau udah kecanduan, udah pasti kita keluar duit sendiri untuk belinya gitu. Betul. Nah, itu yang perlu diingat ya untuk Semeton Insight Hindu. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mbak Rora. Jadi kan sudah mungkin BNN ini sudah mendata umat Hindu kita yang terjaring narkoba, itu penyalahgunaan narkoba. Nah, dari data yang dikumpulkan oleh BNN NTB, berapa banyak kasus yang dia alami oleh umat kita? Oke, untuk kasus, kalau untuk yang mengedarkan narkoba ya, asungkaranya tidak ada ya yang Aurora tahu untuk sampai saat ini. Cuman untuk penyalahgunaan tadi Aurora juga sudah bilang privasi benar-benar dijaga di BNN. Jadi untuk yang melakukan penyalahgunaan, yang mau rehabilitasi itu bisa langsung ke BNN. Jadi kalau untuk kasusnya narkoba, kemarin itu sudah press release itu kalau di tahun 2021 ini udah 2 kali
Udah 2 kali itu ada 2 orang. Jadi ada yang masih seumuran sama Aurora 21 tahun. Iya. 21 tahun Iya. bahkan ya. Iya, 21 tahun. Luar biasa banget ya. Maksudnya masih anak muda gitu ya. Masih panjang kehidupannya gitu. Kalau udah melakukan bahaya narkoba, yang pertama dari diri sendiri, kesehatan udah nggak bagus sama sekali. Apalagi ekonomi, duit dari mana gitu kan. Itu dia, itu pengedar yang lagi satu waktu itu usianya sekitar 55 tahun. 55 Ada yang tahun. 55, ada yang 65. Jadi itu yang press release 2 kali di tahun 2021. Itu sekitar, ada ini yang Aurora ingat, kiranya ada 300 gram gitu. 300 gram sabu kalau nggak salah waktu itu. Iya. Itu cukup banyak, bukan cukup banyak, itu sampai berapa juta gitu yang dia dapatkan gitu. Tapi itu udah ditangkap oleh BNNP NTB. Oke, sudah ditangkap Udah. ya. Itu berbahaya sekali kalau memang Iya. dibiarkan itu. Oke. Kemudian ini apa namanya tadi mengenai apa anak muda kita. Anak muda kita ini kan kadang-kadang masih ada keinginan untuk mencoba karena memang anak muda ini kita tahu Ingin rasa tahu. ingin tahunya sangat besar sekali. Iya. Ini apa? Ini apa? Gimana rasanya kalau saya nggak nyoba, belum saya tahu Belum rasanya. tahu Berarti ini rasanya. masih baik bagi saya. Kadang-kadang berpikiran seperti itu. Iya. Nah, bagaimana supaya ada benteng ketika mereka menghadapi narkoba sudah di dalam pikirannya adalah negatif. Jadi mau masuk sedikit sudah nggak bisa begitu loh. Nah, itu Iya. bagaimana cara menumbuhkan? Itu dia, kalau dari yang tadi sempat Aurora bilang, cari tahu narkoba itu, jangan mau merasakan aja yang enak-enak, belum tahu siapa, belum tahu itu apa, tapi mau dicoba. Jadi cari tahu aja, apalagi sekarang gampang ya lewat Google, atau mungkin semeton mau datang ke BNN sangat terbuka sekali di sana benar-benar. Atau biasanya ada pameran di Epicentrum. Itu pameran di BNN juga ada, jadi mungkin setiap beberapa bulan sekali. Jadi itu dipamerkan. Jadi ada ganja, ada sabu. Jadi semuanya di sana, teman-teman mau nanya apapun di sana terbuka gitu. Jadi tahu, oh ternyata ada yang, kalau tahu dulu apa sih namanya ya, jamur apa sih yang kalau Oh, dulu magic dimakan? mushroom ya? Iya, Bukan ya? jadi bukan Bukan apa magic ya, mushroom jamur ya? apa ya namanya, dulu sempat dimakan sama orang-orang, Aurora lupa namanya. Jadi itu dulu memang belum termasuk narkoba, tapi sekarang sudah gitu. Jadi kalau orang makan itu bisa pusing lah pokoknya. Itu dia. Jadi mungkin yang orang-orang tahu dulu itu tidak ada dampak apapun, tapi sekarang itu bisa udah dicari tahu gitu, dan itu sangat berdampak gitu untuk diri kita. Oke. Jadi memang sudah jelas jangan sampai kita terjerumus Iya, dengan jadi narkoba cari tahu ini. aja gitu ya, cari tahu. Gampang kok, cuman tinggal buka Google aja udah tahu Apalagi bahaya-bahayanya sekarang kan banyak. BNN NTB sudah punya studio share podcast. Betul. Yang salah satu tujuan adanya studio ini kan untuk menyadarkan generasi muda bahwa narkoba itu lebih baik jangan aja deh gitu, lebih baik buang jauh-jauh. Betul Apalagi sekali. kita sudah, setiap anak sudah pegang Instagram, Benar. tinggal buka mungkin bisa diperkenalkan akun Oke, Instagram dari BNN NTB. BNN ada info BNN Provinsi NTB. Jadi ada Instagram, ada YouTube-nya juga. Dan buat semeton nih atau dari Insight Hindu yang mungkin mau datang ke BNN itu sangat terbuka sekali. boleh ya, nanti iya, kita boleh, kesana ya. boleh sekali, karena di sana bahkan senang sekali kalau sudah anak-anak muda datang. Kalau sebelumnya ada peradah juga ya kalau dari Hindu. Oke, Peradah Itu, Kota Mataram iya, ya. itu datang ke BNN dan jalan-jalan di BNN. Jadi tahu BNN itu ada apa aja dan seperti apa aja. Wah, luar gitu. biasa program kerja BNN kita ini. Mungkin nanti kita kontak-kontakan ya, saling Boleh, kontak-kontakan untuk kita kesana ya. siap. Oke, mungkin dari penjelasan Mbak Rora nih ya, apa yang salah dari generasi muda kita supaya menjauhkan diri dari narkoba? Kan kadang-kadang ada hal yang kurang tek istilah orang kita ya, orang Bali di Lombok Niki atau orang Hindu di NTB ini, jadi bentengnya itu masih kurang baik begitu. Kemudian ada beberapa yang prinsip-prinsip yang anak muda pegang kadang-kadang itu dikatakan salah begitu. Nah, menurut Mbak Rora ini apa yang salah dari anak muda
Oke, jadi sebenarnya dibilang salah atau tidak, bisa dibilang itu mungkin kekurang pahaman seseorang ya. Jadi ini berkaitan juga sama genre. Genre ini ada 8 fungsi keluarga tadi, di mana anak-anak remaja ini harus tahu nih agamanya seperti apa. Lalu yang paling dekat dengan kita adalah orang tua, keluarga. Jadi cinta kasih keluarga itulah yang nantinya tumbuh dari diri anak tersebut gitu ya. Dari sekarang, mungkin dari Semeton Insight sekarang juga banyak ya yang nonton, bukan hanya anak muda tapi bapak-bapak, ibu-ibu juga nonton Instagram, pasti nonton, apalagi YouTube. Coba deh ya, mulai dari sejak dini kasih tahu apa sih bahayanya narkoba, lalu bagaimana merencanakan masa depan nantinya kan. Kalau udah pakai narkoba udah pasti kehidupannya udah pendek gitu kan, tidak tahu ke depannya seperti apa, bahkan bukannya menghasilkan uang tapi menghabiskan uang. Menghabiskan gitu. uang, betul sekali ya. Mungkin ini nih mungkin pesan terakhir deh untuk anak-anak muda kita. Anak muda harus ngapain? Oke, pesan-pesannya untuk anak muda, kalian harus punya mimpi ya. Mimpi orang beda-beda, sekecil-kecil mimpi atau setinggi-tingginya mimpi, diraihlah dari sekarang. Perjalanan masih panjang, rencanakan masa depanmu, banggakan dirimu, banggakan orang tuamu, dan banggakan bangsamu juga. Oke, luar biasa sekali. Wah, ini banyak sekali kita dapat ilmu bersama kakak Niketut Aurora Sucitrayanti ya. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa kolaps bareng Boleh. dengan BNN NTB. Mungkin Boleh, nanti kita boleh. jadwalkan. Siap. Tim Insight Hindu akan berkunjung ke sana. Oke, siap. Oke, Terima mungkin kasih, itu saja yang Insight Hindu. bisa kita berikan dalam kesempatan di studio podcast ini. Mohon doanya ya Mbak Rora, semoga nanti awal perdana siaran podcast ini Yes. bisa menginspirasi banyak umat seperti seloka seperti jargon kita sebagai media penginspirasi umat. Apa ini jargonnya Insight Hindu ini? Kalau kemarin sih di acara Hindu Millennial Speak Up itu Oke. kita muda kuat, muda hebat, muda berbakat. Luar biasa. Baik, terima kasih untuk followers Insight Hindu dalam acara podcast perdana kita di Epilogues Insight Hindu Podcast. Mungkin di kesempatan berikutnya bisa kita ketemu lagi, dan mungkin teman-teman yang ingin berkunjung ke studio podcast kami, silakan langsung ke Jalan Terusan Bung Hatta nomor 5A di Sekretariat Bersama PHD NTB. Akhir kata mungkin saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.